Nah, bersyukur sekali lagi, nah percayalah begini, yang di depan saudara tidak datang dengan sok paling pintar, paling rohani, paling jago sama sekali enggak. Ya, jadi saya pun terus belajar bertumbuh mengenal Tuhan. Nah, maafkan multimedia, kalau saudara langsung buka ayat di depan saya mungkin ganti saja ibadah ini, tolong ke pengaruh kerajaan. Jadi kingdom influence. Itu ayatnya ya mestinya ibadah yang jam 3. Tapi saya balik aja, nggak tahu kenapa Tuhan taruh ini di hati saya. Nah begini Bapak Ibu semua. Oke, boleh nggak kita keluarkan dulu sekarang di multimedia Kejadian 1 ayat 26. Ya, saya akan menarik tentang hidup yang punya pengaruh, berdampak. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini dia. Bapak Ibu setuju atau tidak? Sebelum ada negara, sebelum ada gedung gereja, sebelum setan aktif, sebelum ada dosa. Ini ya, ini kan Kejadian 1 ini. Manusia berdosa di Kejadian pasal 3. Ya, semua pembaca Alkitab pasti tahu itu ya. Kenapa dia berdosa? Karena begini, ada binatang yang diidentifikasi sama dia, kecolongan masuk. Namanya ular. Alkitab berkata narasinya bagus. Ular itu binatang yang cerdik di antara segala binatang. Nah, saya nggak tahu, tapi teman saya sudah beri informasi bahwa ke depan ini IT memang akan digabung dengan ular. Makanya akan ada banyak penipuan secara sihir yang akan dikolaborasi dengan IT ke depan ini. Asli Pak Ivan. Ini kita nggak ada di era yang memang nggak gampang, ya. Ya makanya kan ya. Saya nggak ngomong bahwa akhir zaman tergantung dari apa laporan dari The Bulletin of the Atomic Scientist. Nggak tahu Bapak Ibu baca atau tidak. Ya sebagai pendeta saya dengar-dengar aja yang begituan. Bahwa mereka berkata, ini kan badannya Albert Einstein. Yang berkata Doomsday Clock itu jam kiamat sudah diputar katanya. Dan mendekati tengah-tengah katanya ya. Ya mereka punya pandangan boleh lah. Secara sains memang logik. Karena yang pertama nuclear war. Ya jelas ya. Bayangkan tahun 45 saja Nagasaki Hiroshima dibom. Itu mendekati 100.000 orang mati. Gagal panen, kalau cuaca berubah, radiasi di mana-mana. Itu tahun 45. Kalau sekarang saya nggak tahu. Ya teknologinya udah ribuan kali lipat dibandingkan dulu. Kita ngomong begini, udahlah Pak Pendeta, yang perang-perang nuklir, yang punya nuklir, kita tetap makan gado-gado, pecel, sop buntut kan di sini. Ya oke. Nah, cuman kalau anginnya ke sini kan kena juga kita. Kalau anginnya ke sini, ya kan? Tapi yang kedua mereka bilang begini, climate change, perubahan iklim. Tapi memang betul kan, gletser yang pada runtuh, secara cepat ya, saya bukan ahli begituan, cuman baca saja. Gletser runtuh akibatnya apa Bapak Ibu? Ya udah. Jutaan ton air tawar masuk ke air laut, keasinan berkurang, ya kemudian terjadi itu kabut yang nggak karu-karuan itu, udah sistem di situ itu kan naik ke atas dan sebagainya, makanya badai-badai sekarang itu mengerikan. Tapi yang agak kita cermati lagi, kalau ada tsunami itu air laut liquid, ngantem daratnya nggak bisa terhambat lagi karena kadar garamnya berkurang. Ya, oh, kurang deket ya. Ya, maafkan saya. Ya, ini multimedia banyak memerintah saya dari belakang, coba bayangkan ini. Ini memang era AI ini. Pendetanya diam, saya diperintah. Maafkan multimedia. Ya, Mike memang. Saya punya trauma karena pernah kesetrum Mike, coba bayangkan ini. Dan gemetar di satu gereja lagi. Jemaat banyak juga. Nah, dasar orang karismatik dipikir pendetanya makin diurapi. Berkata begini. Memang. Jadi maafkan saya cukup trauma. Lah saudara ketawa begitu bagus. Dari tadi saya kayaknya dipelototin. Padahal saya diundang Pak Ivan loh ini. Kalau enggak ya enggak mungkin ke sini. Karena diundang Pak Ivan. Enggak diundang sama NDC. Oke, kembali ya. Ya bercanda saja. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kita abaikan yang itu. Tapi mereka ngomong. Ya itu 3 hal itu logik sih. Kalau itu sampai terjadi. Tapi satu lagi saya belum lupa. Yaitu kalau AI dilepas. Ya saya nggak berpikir liar nanti data tiba-tiba gone semua, bisa saja. Tahu kemarin Maduro diambil sama Amerika caranya. Aduh, itu difilmkan keren, 2,5 jam dibuat bingung semua. Pesawat terbang cuman 30 meter. AI semua itu. Ya, ini kita hadapi di depan ini Bapak Ibu ya. Ya udah.
Orang Surabaya nggak takut AI lah. Karena manggilnya kan AI kan. Nah, jadi begini, sebelum ada agama, sebelum ada gedung gereja, sebelum ada negara, sebelum setan aktif, sebelum ada dosa, manusia itu memang sudah itu. Ya, diberi mandat untuk punya pengaruh. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa apa? Kita. Selem, demut. Ya, saya nggak usah menjelaskan. Ya, kalau raja menaklukkan wilayah, patungnya didirikan. Patung rajanya. Karena raja berkata, wilayah ini milik saya. Makanya kita segambar dengan Tuhan, karena kita menggambarkan Tuhan. Makanya saudara yang tidak menggambarkan Tuhan, nanti berkuasanya korup. Kekuasaan tanpa keserupaan dengan Kristus pasti korup. Otoriter, gak jelas. Makanya tanpa keserupaan, kekuasaannya selalu pakai uang dan pakai posisi untuk mengintimidasi orang. Nah itu dalam konteks kejatuhan. Makanya kekuasaan ketika sudah konteks kejatuhan, berantakan semua. Loh, kita mengalami akibatnya sekarang. Aturan apa saja. Sudah pikir jangan cuek. Terserah Pak Rubin, akibatnya. Makanya kadang-kadang saya kalau dengar keputusan-keputusan yang mengintimidasi kita, ya memang. Ya, jadi kita ini ada di pengaruhnya begitu luar biasa. Nah, saya kembali ya. Supaya mereka apa Bapak Ibu? Berkuasa. Nah, kata berkuasa ini radah. Istilah kerajaan, mamlakah, basilia itu kan istilah kerajaan. Radah itu adalah serve others. Ya, apa yang dilayani dikuasai ciptaan selain manusia. Makanya tidak ada manusia menguasai manusia yang lainnya, enggak ada. Lah kepemimpinan bagaimana Pak Rubin? Inspirasi. Buat saya kepemimpinan itu apa definisinya? Agak panjang saya sebutkan secara cepat ya. Kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh sebuah keyakinan, dinyalakan pada sebuah tujuan ilahi. Yang ngantuk pasti bingung. Saya ulangi, kepemimpinan itu kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat menyembah Tuhan, dibangkitkan oleh satu visi. Setiap kali ada penyembahan ada visi. Kalau ambisi itu lahir dari keakuan. Yang dihasilkan oleh faith, keyakinan iman. Dan dinyalakan pada divine purpose. Tujuannya adalah kehendak Tuhan. Makanya di mana ada inspirasi ada kepemimpinan. Jadi saudara tidak perlu rebutan kekuasaan. Saudara tidak perlu rebutan apa. Asal saudara menginspirasi. Saudara punya fungsi kepemimpinan. Ya, nah ini. Jadi kita berkuasa itu ini radah. Ini pengaruh Bapak Ibu. Atas apa? Semua ciptaan Tuhan, ikan-ikan, burung-burung, udara. Makanya ketika manusia jatuh, yang harusnya dikuasai, menguasai. Oke, saya tanya, ada yang berani ke kebun binatang di area singa, keluar dari mobil dan ketemu singa sambil berkata, Shalom? Enggak, tanya saja. Kadang-kala saya kalau ke itu, ya sebut nama enggak apa-apa Pak ya, Taman Safari misalnya ya. Ya, udah bayar, dikurung di mobil. Coba, jadi bukan saya yang nonton singa, singa nonton saya. Mereka bisik-bisik berkata, kasihan ya manusia. Tapi ya demi anak cucu saya lakukan itu kan. Tapi betul kan, akibat itu Bapak Ibu, manusia dikuasai. Ya, nah sekarang, kita itu punya kekuatan itu Bapak Ibu. Ya, ini kalau saya tarik kekuatan kita luar biasa, perkataan kita, misalnya Amsal berkata begini, nama baik punya kuasa. Nama baik itu lebih berharga daripada emas perak. Saya itu kan pelayanan hampir kira-kira dalam anugerah Tuhan 40 tahun lebih saya pelayanan. Ada satu gereja di Surabaya yang saya puluhan tahun datang. Sampai saya kadang bercanda sama pendetanya. Ya bercanda ya. Bapak undang saya itu kenapa? Apakah alasannya saya ganteng? Kan enggak walaupun iya. Dan saya bercanda karena sudah kenal dekat. Ini kalau sama bapak-bapak ini belum terlalu lepas saya. Saya takut ditengking jadi kodok sama mereka kan. Nah, tapi saya kalau bercanda udah. Saya tuh liar tapi kudus daripada jaim tapi najis. Jadi bercanda, tapi bercandanya kudus. Saya paling enggak seneng denger omongan porno. Saya pasti tegur orang itu. Saya enggak suka. Yo, kalau bercanda oke lah, tapi kalau udah ngomong yang porno-porno enggak lah. Kita enggak mainan di area situ.
Tapi kemudian begini, saya sadar Bapak Ibu, oh iya, ya I am nothing. Apa yang saya mau banggakan dalam hidup saya? Tapi saya sadar bahwa di dalam saya itu ada influence. Makanya betul Amsal kan berkata, nama baik lebih berharga daripada emas perak. Sudah orang kalau punya nama baik itu berkuasa. Makanya sorry ya, produk boleh bagus kalau namanya rusak. Gak laku. Loh, iyalah Bapak Ibu. Maka itu, kuasa itu pengaruh. Misalnya ya, ini belum knowledge loh, belum koneksi, belum jaringan. Saya hampir ke kota mana saja di Indonesia. Kalau saya tidur dimanapun, tidak perlu pakai hotel. Ada banyak anak yang berkata, tidur di rumah kita. Dan saya dekat sama mereka. Salah satu tandanya buka tutup kulkas mereka udah biasa. Pakai mobil udah biasa. Nah, saya kemudian menyadari, oh iya ya, ada influence dalam diri saya. Saya kan merintis jemaat di Jogja hampir 10 tahun. Ketemu istri saya tahun 90-an. Lama saya di Jogja. Ya, anak-anak sekarang tersebar kemana-mana. Ya, tapi kemudian saya sadar, oh iya ya. Nah, saya dorong Bapak Ibu yuk. Di dalam diri kita itu ada pengaruh yang luar biasa. Perkataan kita, pekerjaan kita, apa saja. Tapi tolong semua itu dipakai untuk apa? Nah, kita coba ke 2 Corinthians chapter 3. Saya kalau nggak salah kasih ayat ini. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Coba. Thank you ya. Sebab Tuhan adalah apa Bapak Ibu? Roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ akan ada apa? Kemerdekaan. Katakan roh Bapak Ibu. Roh bahasa aslinya ruah. Pneuma. The meaning of ruah, the meaning of pneuma, itu same word ya. Artinya adalah apa? Angin. Kalau ada sesuatu yang sangat berdampak dan tidak bisa dibatasi, itu angin. Makanya orang tanya begini, gereja bentuknya apa Pak? Bentuknya apa saja, jangan kecanduan bentuk. Yang penting dampaknya. Ya asal jangan sesat loh Pak, saya ngomong begini asal jangan ngaco pengajarannya. Misalnya Yesus itu ciptaan, itu Arianisme itu, bukan itu. Loh iyalah, saya tadi pagi baru turun dari Bali, sebab saya mesti ketemu anak yang kita bina. Ya anak biasa, ya temannya Denny Sumargo dulu, dari Makassar begitulah. Ya anak ini, masa lalunya ya serem-serem juga, tapi nggak tahu ya Tuhan itu kalau ubah orang memang luar biasa loh. Ya makanya nanti saya akan baca ayat 18. Oh iya, orang pikir ini anak dulu lahir di Ambon. Chinese. Papanya langsung dari Mongol atau apa, mamanya Chinese Ambon. Jadi ngomong Ambon jago, ngomong Makassar jago, bahasa Mandarinya jago, bahasa rohnya apalagi. Ya dia karismatik, ya udah. Tapi yang luar biasa, waktu zaman COVID kan kita semua pendeta juga banyak di rumah Pak ya. Ya kan, protokoler kan nggak boleh. NDC juga tutup saya yakin, sekian tahun. Ya liturgi semua kayaknya nggak ada kekuatan. Makanya itu Gusmus tuh, Mustafa Bisri, ya orang tuanya maksudnya seniornya NU berkata, ternyata kita ini semua rapuh. So dia berkata begini, Yerusalem sepi, Vatikan sepi juga. Semua pusat-pusat agama sepi. Lah COVID kok masih ingat ya? Ya memang kita ini bangsa pelupa sih ya. Ya kita kan gampang lupaan memang ya. Punya utang lupa gitu ya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ini anak, bayangkan. Ini anak menurut saya. Aduh, sampai saya kaget-kaget. Gubernur kasih dia penghargaan. Sebab hampir 250 orang dia kubur. Seluruh agama. Dia kena COVID lebih dari 5 kali loh Pak. Dia jual emas yang ada pada dia. Dia kasih makan. Itu pas zaman COVID. 3.000 orang tiap hari. 60 juta nilainya. Sampai kemudian ada stasiun televisi. Tahu ini, ya udah, deras itu bantuan. Dia kasih makan ribuan orang, anak biasa. Ya, saya kenal dekat baik. Ya, dia suka panggil saya sebagai bapak rohaninya. Ya, saya bilang udahlah, kita bersahabat saja. Ya, saya enggak mau dia panggil saya itu, tapi kita dekat. Nah, saya ketemu. Bayangkan ini anak, tapi betul kan kuncinya apa? Kuncinya, nah ini dia ayat 18 yang saya mau beritahu buat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu yang hari ini berkata, Pak, saya kayaknya kok hidup begini-begini saja. Yo,
Jadilah orang yang berdampak. Saya dalam hidup cuman fokus satu hal saja. Hidup itu kalau punya tujuan, hidup itu kalau jadi berkat, nggak usah takut, sumber kita pasti tidak terbatas. Amin Bapak Ibu? Ya nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah takut. Nah ayat yang ke-18 berkata begini, dan kita semua mencerminkan apa Bapak Ibu? Kemuliaan Tuhan, tapi kuncinya tadi ngalami roh Tuhan dulu. Ya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan berasal dari kata kabot, doksa. The meaning of kabot adalah apa? Bobot, kualitas. Makanya dipenuhi kemuliaan Allah jangan ukurannya merinding, jangan. Saudara di kamar mayat pukul 2 hari juga, pukul 2 dini hari pasti merinding. Ya kan? Enggak, ukurannya bukan begitu ya. Tapi ini dia, bahwa kita dipenuhi mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak apa Bapak Ibu? Berselubung. Orang itu kalau berkualitas gak perlu ditutup-tutupi pakai apa, udahlah. Ya, main-main kesan, pakai pencitraan, cuman di luar aja, udah selesai itu begituan. Saya enggak mau jadi pendeta yang apa poles-poles apa adanya saja udah. Nggak mau pakai topeng ya begini aja udah. Ya apa adanya. Makanya orang tanya begini, yang sulit di pelayanan apa Pak Rubin? Yang sulit adalah saya harus melakukan yang saya khotbahkan, saya harus mengkhotbahkan yang saya lakukan. Loh, ya. Nggak tahu buat Marcel kayaknya nggak sulit itu. Sulit ya? Kayaknya wajahmu berjuang juga untuk lakukan ini. Kita pendeta aja berjuang lakukan ini kok. Tapi kan betul, jadi begini, kita kalau berkualitas gak usah berselubung lagi udah. Ada di sini yang suka kayu jati kalau ratusan tahun yang lalu. Gak perlu dicat Pak, biar urat-uratnya kelihatan. Sorry ya, semua yang polesannya tebal, itu kadangkala bisa menunjukkan bahwa memang menutupi gak ada kualitas. Ibu-ibu maafkan saya gak ngomong kosmetik loh, maafkan saya. Beberapa ibu pandang saya kayaknya agak cemberut begitu ya. Enggak sama sekali. Saya ngomong polesan itu semua penampilan yang di luar saja yang kita kesankan. Pak nggak boleh penampilan? Boleh dong. Orang berkata begini sekarang. Orang itu kalau nggak mengejar kualitas selalu bilang gini. Yang penting kesan, isi nggak perlu. Jadi dia kalau makan lemper, makan daun pisangnya. Isinya dia nggak makan. Nah ini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa Bapak Ibu? Roh tidak terbatas kan. Saya tadi sudah katakan wind, angin. Ada yang bisa membatasi angin? Yesus berkata sama Nikodemus, angin bertiup kemana ia mau. Kamu bisa dengar bunyinya, kamu mungkin bisa rasa, tapi kamu nggak tahu dari mana ia pergi atau kemana dia pergi. Makanya kalau orang dituntun roh Tuhan, ya ampun, nggak akan gampang stres. Karena akan gampang dibawa kemana saja. Ayo situasi apapun. Sulit, ayo. Penyakit, ayo. Kesusahan, ayo. Keberhasilan, ayo. Uang banyak, ayo. Tapi lain. Adik saya sudah di Singapura ini. 2 hari lagi nanti akan terbang ke Kenya. 300 misionaris akan ketemu di Afrika. Yang sekarang lagi teraniaya. Adik saya enggak pakai gaji di pelayanan. Orang bodoh kali Pak. Kakaknya saja begini masa adiknya bodoh. Nah, master dari Australia. Cum laude. Very smart. Tapi total dia berikan hidupnya untuk melayani. Tapi dia enggak ikut-ikutan. Dia punya calling kuat. Dia pernah ada di Korea Utara. Bayangkan. North Korea. Sampai mama kaget-kaget. Mama bilang begini. Rubin, kasih tahu tuh adikmu, kalau ada apa-apa nanti gimana? Ya, saya kasih tahu dia. Ya, saya tahu lah pendeta jawabannya misionaris. Udah kasih tahu mama, anak perempuan ada 3, hilang 1 kan nggak apa-apa. Hah? Saya nggak berani katakan itu ke mama. Pak Ibu, jaringan misi saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Dia tinggal di Sungai Musi hampir 3 tahun, ngobatin orang sakit. Korea Utara, dia bagi Alkitab. Tentara sudah mau pukul dia, bayangkan. Dia cuma tersenyum, tiba-tiba tentaranya luluh hatinya. Dideportasi. Tapi sudah sempat bagi ratusan Alkitab. Ada di sini yang berniat liburan ke Korea Utara, kita doakan sebagai para pendeta. Gak ada kan, semua maunya ke South Korea. Ya. Tapi, saya kadang walaupun adik saya melihat begini, memang hidupnya gak terbatas apapun, bayangkan. Jadi host untuk Olimpiade.
terakhir di London, sebelumnya di Beijing, sebelumnya di Sydney, bayar sendiri, cari apartemen sendiri, masuk but-but untuk para atlet, terutama atlet-atlet yang negaranya itu bukan negara Kristen, dan menangkan banyak jiwa. Saudara tahu dia punya pekerjaan apa? Dia master di bidang computer bisnis. Tapi dia menerjemahkan banyak buku kedokteran dari Amerika. Dibayar dolar. Setiap kali mau pergi misi mana, selalu ada proyek yang dia kerjakan. Sampai sekarang. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Itu yang tadi saya katakan kan. Kalau kita punya tujuan gak usah takut Bapak Ibu. Pokoknya asal Tuhan dimuliakan, sumber kita tidak terbatas. Pertolongan Tuhan tidak terbatas. Kok saya semangat sendiri ya, sementara saudara kayaknya tenang-tenang. Nah, gak usah tepuk tangan. Jangan tepuk tangan, biasa saja, saya tetap semangat kok. Sorry, booster saya bukan dari luar. Ini ada tendangan dari dalam, namanya kick inside. Ya kick Andy kan boleh lah, saya kick inside saja. Ya oke, nah ini dia, coba. Ya, maka kita apa Bapak Ibu? Diubah. Katakan diubah. Diubah. Nah itu pengaruh yang pertama mengubah kita dulu yuk. Nuntut orang lain berubah, hidupnya nggak berubah. Perubahan adalah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Membaca buku perubahan boleh, diskusi perubahan boleh, mendengar khotbah perubahan boleh, mau nulis buku perubahan boleh, diskusikan perubahan boleh. Tapi perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Wacana berubah boleh, berpikir untuk berubah oke. Kita kemudian diskusi untuk berubah, nggak apa-apa bagus. Dengar khotbah perubahan oke juga. Tapi perubahan tidak akan pernah jadi perubahan sampai terjadi perubahan. Dan yang paling merasakannya adalah ya orang di sekeliling kita. Saya sampai hari ini agak becisan sih. Mungkin saya nanti diketahuin Pastor Joshua atau Pastor Ivan. Sampai hari ini Pak, saya kalau tidur di hotel, saya customer loh Pak. Customer kan raja katanya secara ilmu marketing. Saya tetap rapikan kamar tidur sampai rapi. Sampai hari ini. Ini contoh picisan Pak. Enggak. Karena begini, dari yang kecil saja, saya mau belajar dipercaya Tuhan. Enggak ada urusan dengan orang. Makanya cara saya bersikap dalam kehidupan. Saya dibentuk bukan karena saya pendeta. Beberapa case kadangkala mental konstruksi mental saya dibentuk. Kadangkala ya ampun, AC hotel nggak dingin. Kita udah call sampai 1 jam nggak datang-datang. Saya datangi resepsionis. Dan saya tidak marah sama sekali. Saya tersenyum. Waktu mereka nunda-nunda, saya belajar yang begituan. Ngapain marah-marah? Belajar terus sampai hari ini. Makanya saya beritahu, saya tidak mau menuntut orang lain berubah. Dari saya dulu yang berubah. Saudara tahu nggak kata perubahan ini bahasa Yunaninya? Saudara tidak tahu ini juga tetap masuk kerajaan surga kok percayalah ya. Tapi kata berubah ini adalah metamorfo. Katakan metamorfo. Sekali lagi metamorfo. Dari kata ini muncul kata istilah biologi kan. Metamorfosa. Apa itu metamorfosa? Ya perubahan yang radikal. Dari lava kecil kemudian jadi ulat. Lava kecil jadi ulat. Lah waktu jadi ulat gak enak. Makan di lumpur, kotor. Ada dari saudara yang sekarang ada di titik ini. Usaha kayaknya lagi kotor. Yang kita hirup kayaknya gak enak banget, gak nyaman. Situasinya kayaknya kotor semua di sekeliling kita. Saya gak tahu. Tapi waktu dia makan daun, bayangkan. Nah ini dia, waktu dia makan daun, setelah itu masuk proses yang gak gampang. Namanya inkubasi. Disitulah dia jadi kepompong. Makanya T.S. Eliot, baca bukunya dia The City of God, 1935. T.S. Eliot itu bukan teolog. Dia seorang penulis puisi. Tapi dalamnya luar biasa. Otak saya dipengaruhi bukunya dia, salah satunya. Selain C.S. Lewis dan yang lainnya lah. Ya,
Dia bilang begini, manusia sekarang itu tahu gerak cepat, tapi manusia sekarang tidak memahami keheningan. Manusia sekarang banyak kata-kata, tapi manusia sekarang tidak memahami firman Tuhan. Manusia kayak sekarang dekat dengan kematian karena pola hidup, pola makannya. Tapi manusia sekarang tidak dekat dengan Tuhan, padahal dekat dengan kematian. Saya renungkan kata-katanya dia, oh iya. Manusia modern sekarang ukurannya apa? Bisa pergi ke bulan tapi tidak bisa balik ke rumah. Ya. Spring bednya bagus-bagus tapi tidur sulit. Sementara orang gila tidur di emperan tidak masuk angin. Ini saya tambahin sendiri lah Bapak Ibu ya. Pernah lihat gak orang gila pergi ke kios untuk beli yang untuk nolak-nolak angin gitu? Saya tidak sebutkan merek Pak, nanti ada agen yang lain marah sama saya kan? Ya, enggak kan? Karena memang ketawa terus kan? Ya, makanya hati gembira adalah. Nah, kembali yang ingin saya katakan, kata ini Bapak Ibu tahu. Jadi begini, perubahannya radikal dari waktu jadi kepompong. Oke, saya tanya, di Living World ini selama saudara ke sini, pernah ada enggak IO mengadakan itu? Apa namanya? Pameran kepompong. Itu saya yakin IO itu ada di tepi jurang itu. Ya, nggak ada. Saya kasihan Pak di sini ya, tanya sendiri, jawab sendiri, coba bayangkan. Nggak apa-apa lah, saya akan lakukan itu karena memang saya khotbah, jadi tanya sendiri, jawab sendiri memang ya. Pak Ivan, Bu, tolong dijawab lah. Kan kita kenal sudah lama, kok pura-pura nggak kenal di sini. Ciani mana sih? Yani kayaknya lebih support saya gitu. Ya, oke. Ya, bercanda loh Pak, bercanda ya. Oke, kembali. Nah yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu, tapi waktunya satu kali teman saya di lab, kepompong dipotong. Karena dia buru-buru mau tahu hasilnya. Ya monster. Udah di sini yang lagi proses, nikmati aja. Kok nggak ada yang amin? Ini pendeta enak, siapa bilang? Saya ngalami proses juga. Pendeta itu banyak prosesnya, makanya wajahnya ketahuan. Saya tahu dari wajah Bapak Ibu enggak perlu karunia kenabian. Yang wajah jatuh tempo banyak saya tahu. Karena tagihannya banyak. Saya tahu enggak gampang kok. Tapi biarkan. Bapak Ibu tahu enggak? Begitu kemudian nanti tiba waktunya. It's magic kan. Jadi apa dia? Loh, nah ini saya tanya sendiri masa jawab sendiri lagi. Jadi apa Bapak Ibu? Gopo-gopo. Saudara tahu enggak? Ulat di bawah, makanan kotor, terbatas pandangannya. Dia di atas, view-nya lain. Sorry ya, yang di atas nggak sombong. Saya tadi kalau terbang kan suka duduk di dekat jendela. Saya lihat ke bawah. Nggak ada tuh. Oh, itu kacamatanya Carrera sepuan emas. Oh, itu kacamatanya Ray-Ban terbaru limited edition. Oh, kan nggak kelihatan. Oh, ada orang pakai kacamata cengdem atau cengdem, goceng adem juga nggak kelihatan. Hanya di sini kita membanding-bandingkan. Hanya di sini kita, oh dia kaya mobilnya itu. Oh dia kaya rumahnya gede. Saya kemarin ketemu pengusaha 70 supermarket di seluruh Indonesia. Orang langsung berkata, apalagi pendeta sorry ya, yang matanya lain. Saya langsung ngomong sama dia, Bapak nggak gampang. Pundak Bapak itu enggak gampang. Dia kaget. Andalin Tuhan Pak. Dia kaget. Oh iya. Orang kalau ada di atas sudut pandangnya. Oke, saya tanya, apa bedanya ulat sama ular? Jangan menjawab begini. Ular belakangnya R, ulat belakangnya T. Yang ngantuk, tapi cerdas sedikit lah Bapak Ibu ya. Saya tahu ini, nggak tahu NDC bikin ibadah jam segini ini pemberani sekali, ini pendoa syafaatnya harus mengedor surga. Karena saya tahu beberapa wajah terbuka pandangan kosong. Nah itu. Ya. Dilarang ngantuk di gereja, percayalah. Tapi ya nggak apa-apa sih, Paulus khotbah ada yang ngantuk jatuh dari kursi, nyawanya putus. Loh, ada. Nah, Rubin Ong apalagi mau Paulus khotbah saya ngantuk kok. Cuman saya beritahu Rubin Ong beda dengan Paulus. Paulus punya karunia membangkitkan orang mati. Saya nggak punya karunia itu.
Malah beberapa orang saya doakan mati juga. Ya sudah waktunya Pak, daripada menderita kan. Tapi jangan takut minta didoakan. Udah, jangan takut. Kembali, Bapak Ibu begini, ulat sama ular bedanya apa? Ulat kalau makan, dia diam, berubah kupu-kupu. Ular, makan dia diam, makan banyak lagi. Cuman ganti kulit, kelakuan ular, cara hidup ular, cara mainnya ular. Sisi permukaan aja, gak di dalam. Nah sekarang saya tutup ya. Udah, kurang 5 menit. Kan dilarang melebihi waktu yang sudah ditentukan. Apalagi ini akhir zaman. Tolong pemain keyboard maju ke depan, keyboardis. Bro Joni jangan. Dia enggak bisa main keyboard. Oh bisa juga, saya nggak tahu ya. Maafkan saya bro. Loh kok maju semua? Ya udah ini tanda memang akhir zaman. Nggak apa-apa. Sudah kalian jangan gambar diri terganggu. Udah. Semua maju ayo semua. Singer janganlah, kalau di sini berarti pendetanya suruh turun. Karena ada yang naik, ada yang turun. Pak saya jarang lucu begini, nggak tahu kenapa di NDC lucu begini. Ini istri saya kalau ada pasti berkata, kamu terlalu lucu kamu. Udah biasa aja. Ya, diterima atau tidak khotbahnya terserah, pokoknya nggak usah lucu-lucu. Nggak lah. Saya ngomong apa tadi bingung? Enggak, saya enggak bingung. Saudara enggak perlu kaya dulu, enggak perlu terkenal dulu, enggak perlu hebat dulu, enggak perlu jadi pejabat dulu, enggak perlu terkenal dulu, enggak perlu luar biasa dulu untuk berpengaruh. Enggak perlu. Enggak perlu. Saya seringkali melihat Tuhan lewat hidup orang-orang biasa. Kalau saya katakan pada saudara Ibu Boko dari Toraja, saudara nggak akan tahu. Tapi ibu ini bayangkan. Doakan orang, 26 orang. TBC, wabah. Darah semua. Tumpang tangan. Pok. Hari itu teman saya mau khotbah, nggak jadi. Karena harus baptis jiwa baru 26 orang. Dia interupsi pendeta yang sudah punya persiapan. Ya, tapi kan Tuhan seringkali lakukan itu. Makanya saya setiap kali sedia siap saat. Kadang-kadang tiba-tiba terjadi perubahan apa, saya siap. Makanya kalau hidup itu dituntun oleh roh Tuhan, Bapak Ibu itu tidak stres. Mau dibawa ke situasi apa saja. Asik. Ya cuman harus mengalahkan aku. Makanya beban kita kan di aku. Kenapa orang nggak bisa punya influence? Ya itu Bapak Ibu. Nah saya dorong yuk Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu begini, saya kasih contoh aja ya secara cepat. 2 Raja-Raja pasal ke-5 ayat 1 sampai ayat yang kedua atau ketiga. Udah kita tutup dengan ayat ini. Ya ampun memang harus selesai. Nah ini. Naaman panglima Raja Alam adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Ini filosofinya hebat loh Bapak Ibu. Tahu nggak? Orang luar saja menang karena Tuhan. Makanya di luar Tuhan gak ada kemenangan. Hipernakau. Kemenangan yang melebihi dunia. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara apa Bapak Ibu? Sakit kusta zaman dulu itu aib, kutuk. Kusta harus tinggal di luar gerbang. Dibuang kayak anjing, maafkan saya. Ngeri loh. Tapi Alkitab berkata. Narasinya Alkitab itu luar biasa. Ayat yang kedua. Nah ini dia. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Jenderal bintang 4 punya pelayan. Nameless, faceless, tapi bukan zombie. Tidak ada nama, tidak ada wajah. Saya cari di Israel gambarnya kayak apa, nggak pernah ketemu. Ruth ada, saya pernah lihat. Cantik Ruth. Tapi ini nggak ada, wajah nggak ada, nama nggak ada. Memang betul kan, nggak perlulah nama-nama. Semua revival tidak perlu melibatkan orang terkenal. Revival loh. Kecuali acara besar lain ya, kalau revival lain. Revival itu kesadaran akan Tuhan kuat. Lah maaf ya, orang di gereja, wah nyanyi hebat-hebat, pulang selingkuh masih nggak apa-apa ya, nggak rasa apa-apa. Bisnis tetap bohong, nggak rasa. Itu bukan revival, itu acara berkebaktian. Revival itu orang sembunyi di parit-parit karena takut Tuhan. Contohnya di Azusa Street, William Seymour. Ayat 3, saya tutup dengan ini. Ini dia.
Berkatalah gadis itu pada nyonyanya, sekiranya Tuanku menerima nabi yang di Samaria itu, maka sentuhan nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ujung cerita ini, bayangkan. Orang biasa ngomong sama istrinya Jenderal Bintang 4, dituruti kata-katanya. Berarti ini faith connection. Impartasi iman karena lihat cara kerjanya, hidupnya memang beda. Gak pakai gelar loh. Gak pakai hal-hal yang luar biasa. Nah, ujung cerita ini, Naaman sembuh kan? 7 kali. Tapi ujungnya apa? Kalau sekedar sembuh biasa. Mengungkapkan motivasi seorang pelayan yang sudut pandangnya pendek, namanya Gehazi. Tahu arti nama Gehazi? Ya kalau boleh jangan kasih nama anak kita Gehazi. Apalagi Nimrod, jangan. Apalagi Yudas Iskariot, janganlah ya. Saudara tahu Gehazi artinya? Melihat di lembah pendek. Sementara orang ini melihatnya dari atas. Berdampak. Hubungan dua negara pulih, jenderal sembuh. Penyingkapan motivasi di pelayanan. Pemerintahan kena, kemudian apa? Kesehatan kena. Yang ketiga, hal rohani juga kena. Satu gadis ini. Ya, udah. Atas nama bangsa Indonesia saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah selesai. Kita bangkit berdiri bersama-sama.